Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika online untuk matematika kelas 10 wajib, dan topik kita pada hari ini masih tentang grafik fungsi trigonometri. Namun fokus kita hari ini adalah kita akan mengamati bagaimana grafik fungsi trigonometri akan berubah jika fungsinya juga kita ubah. Namun sebelumnya kita akan mereview dulu bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi trigonometri di aplikasi GeoGebra. Baik, tentunya kalian sudah mengenal aplikasi ini karena kita sudah bahas sebelumnya. Nah, di pembahasan sebelumnya yang kita gambarkan untuk sumbu X-nya ini, kita memakai satuan radian untuk sudutnya. Nah, sekarang kita akan coba kalau sumbu X-nya ini sudutnya kita ubah dalam satuan derajat. Sebenarnya ini hanya masalah setting saja, tapi kita akan coba. Jadi, kita akan men-setting untuk bagian sumbu X-nya. Di sini kita ganti unitnya dengan derajat. Kemudian ini distance, ini jaraknya per kotak ini berapa? Misalnya kita ambil 30. Nah, karena ini terlalu lebar, maka kita bisa mengubah perbandingan antara jarak di sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalkan di sini 90. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini untuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya satuannya sudah dalam derajat. Jadi kemarin yang masih banyak salah itu ketika misalnya kalian menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 2X. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ketika kalian mau menggambarkan grafik tersebut, kalian bisa pakai keyboard ini, Y sama dengan sin 2X, dan jangan lupa di sini diberi kurung. Nah, kemudian karena sumbu X-nya dalam derajat, maka kita harus tambahkan derajat di sini. Ya. Sehingga kita dapatkan grafik fungsi Y sama dengan sin 2X, di mana sumbu X-nya sekarang satuannya sudah dalam bentuk derajat, bukan radian lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti materinya. Bagaimana jika sekarang fungsinya ini kita ubah? Di sini ada Y sama dengan sin 2X, nanti kita akan ubah. Misalnya di sini saya kalikan dengan 5 kali sin 2X atau 5 kali sin 3X. Bagaimana perubahan grafik fungsinya? Nah, sebelum kita amati perubahannya, kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Nah, di dalam grafik fungsi trigonometri itu ada beberapa istilah. Ada yang namanya nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nah, apa itu nilai maksimum minimum? Di sini sudah dijelaskan bahwa nilai maksimum dari fungsi trigonometri itu adalah nilai yang paling besar dari fungsi trigonometrinya. Sedangkan nilai minimum itu yang paling kecil. Sedangkan yang namanya amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik terhadap garis horizontal. Kemudian amplitudo itu juga bisa dipahami sebagai setengah dari jarak titik terendah dan titik tertinggi pada grafik. Jadi kita bisa pahami dari dua kalimat ini. Kemudian periode. Periode itu adalah jarak titik awal sampai ke pengulangan grafik. Nah, apa maksudnya dari istilah ini? Mungkin kita akan pahami langsung dengan gambar. Nah, ini untuk grafik Y sama dengan sin X.
Tadi ada yang namanya nilai maksimum, nilai minimum. Nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi. Nah, di sini grafiknya kalau kita perhatikan seperti ada gunung, ada lembah, gunung, lembah, dan seterusnya. Ini akan berulang terus. Nah, dari grafik ini, Y yang paling tinggi ada di sini, di 1. Dan yang paling rendah ada di -1. Maka dinamakan ini adalah nilai maksimum 1, nilai minimumnya -1. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan titik terjauh dari garis horizontal. Nah, garis horizontalnya itu di sini adalah sumbu X-nya ini. Nah, jadi ini adalah amplitudonya. Ini 1. Ini 1. Tadi bisa diartikan juga adalah setengah dari jarak titik tertinggi dan terendah. Ini kan jaraknya 2. Setengahnya 2, 1. Itu yang namanya amplitudo. Kemudian periode. Periode itu adalah jarak dari titik awal sampai ke pengulangan grafik. Jadi misalnya, awalnya dari sini, dari titik 0. Awalnya dari sini, kemudian grafik sin, sini. Nah, sampai di 2pi atau 360 derajat, dia akan ngulang lagi. Maksudnya ngulang lagi, tadi ini dari sini naik, turun, kemudian naik. Jadi ini kayak satu gunung, satu lembah. Jadi titik pengulangannya ada di sini, titik awalnya ada di sini. Nah, ini berapa ini? 2pi atau 360 derajat. Inilah yang dinamakan dengan satu periode. Itu untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X. Bagaimana untuk grafik fungsi Y sama dengan cos X? Untuk Y sama dengan cos X, prinsipnya sama seperti tadi. Kalau grafik fungsi cos, itu mulainya, kalau sin, tadi dari 0, ini dari 1. Jadi, kalau kita mulai dari sini, ini kayak setengah gunung, satu lembah, setengah gunung. Gitu ya. Nah, di sini terlihat maksimumnya 1, minimumnya -1. Kemudian amplitudonya, simpangan terjauhnya, ini juga 1. Kemudian periodenya, kalau kita titik awalnya dari sini, di manakah pengulangannya? Pengulangannya ada di sini. Berarti ini satu periode. Berapa jaraknya? 2pi atau 360 derajat. Jadi untuk cos periodenya itu adalah 360 derajat. Kemudian untuk fungsi tangan. Untuk fungsi tangan, gambarnya seperti ini. Kalau lihat maksimum dan minimumnya nggak ada, karena dia terus ke atas, ini terus ke bawah, nggak ada. Amplitudonya kita juga tidak bisa menentukan, yang bisa kita tentukan di sini adalah periode. Jadi pengulangannya itu jaraknya berapa. Kalau kita lihat nih, jadi dia mengulang setiap jarak ini, pi. Jadi untuk grafik fungsi Y sama dengan tangan X itu periodenya 180 derajat atau pi radian. Nah, sekarang kita akan mulai mengamati bagaimana perubahan grafiknya jika dari fungsinya ini kita ubah-ubah. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, untuk grafik fungsi sin. Nah, di sini saya menuliskan bentuk umum dari fungsi sinnya fx atau y sama dengan a sin bx plus c plus d. Jadi, a ini adalah perkalian dari sin ini, kemudian bx plus c ini adalah nanti sudutnya, kemudian plus D ini, nanti hasilnya dari perkalian ini ditambah dengan D. Nah, sekarang kita akan mengubah A, B, C, dan D-nya. Sekarang kita akan mengamati perubahan apa yang terjadi. Nah, kalau di sini saya posisikan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0, maka ini sama aja dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X.
Di sini tertulisnya Y sama dengan 1 sin 1 kali X tambah 0. Jadi ini sama aja dengan Y sama dengan sin X. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau A-nya diubah, apa yang terjadi? Kalau A-nya kita ubah menjadi 2. Perubahannya adalah bisa terlihat ya. Maksimumnya jadi 2, minimumnya jadi min 2. Demikian juga amplitudonya juga berubah. Pengaruh A ternyata berpengaruh pada nilai maksimum, minimum, dan amplitudo. Sekarang bagaimana pengaruh B? Kalau B-nya saya perbesar, jadi grafiknya ini kayak semakin, ibaratkan ini pair tuh jadi semakin mampat. Ya, nih. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini pengaruh B-nya itu terhadap periode. Kenapa periode? Tadi periode itu adalah jarak titik awal sampai pengulangan. Kalau ini B-nya 1, ini periodenya 360. Kalau B-nya kita ganti 2, ini titik awalnya, ini pengulangannya ada di sini. Jadi, periodenya jadi 180. Kalau B-nya saya ubah menjadi 3, pengulangannya ada di sini. Di 120 derajat. Jadi, B berpengaruh pada periode. Sekarang C. Apa pengaruh C? Perhatikan ini saya kembalikan dulu ke sini ya. Oke, pengaruhnya C. Kalau C-nya saya perbesar, dia akan bergeser ke kiri. Tapi kalau C-nya saya buat negatif atau semakin kecil, dia bergesernya justru ke kanan. Jadi C berpengaruh pada pergeseran grafik secara horizontal. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sekarang kita lihat pengaruh D. Kalau D saya ubah menjadi 1, tadi 0, ternyata naik. Ini semakin naik. Kalau saya ubah jadi negatif, grafiknya akan turun. Nah, jadi di sini terlihat A, B, C, D pengaruhnya terhadap si grafik ini. Ya. Bagaimana dengan untuk cos dan tangen? Sama saja. Saya bahas aja yang untuk cos. Ya, untuk cos. Ini saya setting dulu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. Ini sama aja dengan grafik Y sama dengan cos X. Kalau A-nya saya ubah, amplitudo, nilai maksimum, dan minimumnya berubah. B, pengaruhnya terhadap periode. C, pengaruhnya pada pergeseran grafik secara horizontal. D, naik atau turun, berarti pergeseran grafik secara vertikal. Kemudian untuk grafik cos. Ini tadi kita tidak bisa menentukan maksimum minimumnya. Kemudian B itu pengaruhnya dengan periode. C itu pergeserannya. Kemudian D itu adalah pergeseran secara vertikal, kalau C tadi secara horizontal. Baik, sekarang kita akan coba simpulkan dari pengamatan kita, dari yang tadi saya sudah sajikan, kita perhatikan untuk menyimpulkan. Nah, tadi yang kita bahas bentuk
bentuk fungsi trigonometrinya seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita nanti ketika kita mau menghitung amplitudo, periode, pergeseran, itu kita ubah dulu bentuk fungsinya ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi ini apa bedanya? Bedanya adalah di sudutnya ini. Jadi kalau di sini bx, koefisien dari x-nya ini atau si b-nya ini kita keluarkan dari dalam kurung. Kemudian di sini c, di sini ada c, di sini saya ganti dengan alfa. Alfa ini nilainya adalah c per b. C per b. Jadi ini dengan sifat distributif. Jadi kita ubah seperti ini dulu biar lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat amplitudo. Amplitudo dipengaruhi oleh nilai A. Amplitudo tidak ada nilai negatif, maka amplitudo itu bisa dirumuskan dengan nilai mutlak dari A. Kemudian untuk periode. Periode tadi jarak titik awal sampai pengulangan. Untuk sin dan cos itu periodenya itu adalah 360 derajat. Kalau Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X. Tapi kalau si B-nya tidak satu, maka mencari periodenya dapat dicari dengan cara 360 derajat per B. Sedangkan untuk tangen, karena tadi pengulangan grafiknya di 180 derajat, maka jika B-nya tidak satu, periodenya dapat dicari dengan 180 derajat per B. Kemudian, tadi ada pergeserannya bisa vertikal, bisa horizontal. Pergeseran secara horizontal atau ke kiri atau ke kanan ditentukan oleh alfa. Alfa itu yang di sini. Jika alfa positif, dia bergesernya ke kiri. Jika bernilai negatif, ke kanan. Besar pergeserannya ya sebesar alfa itu sendiri. Pergeseran secara vertikal atau naik atau turun dipengaruhi oleh D. Dia geser ke atas kalau D-nya positif, geser ke bawah jika D-nya negatif. Kemudian nilai maksimum minimum tadi sebetulnya selain dipengaruhi oleh si A juga dipengaruhi oleh D. Nilai maksimum itu kalau di sini D-nya punya nilai atau tidak 0 bisa dicari dengan cara nilai mutlak A ditambah D, sedangkan nilai minimumnya adalah negatif dari nilai mutlak. Ini dari negatif nilai mutlaknya A ya, ditambah dengan D. Sekarang untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Jadi saya punya grafik Y sama dengan 2 sin 2x plus 5. Nah, di sini kita ubah dulu seperti yang tadi. Jadi ini 2-nya keluar dari kurung. Ini X. Karena di sini tidak ada C-nya, maka alfanya adalah 0 derajat. A-nya 2, B-nya 2, alfanya 0, D-nya 5. Sehingga amplitudonya mutlak dari 2, ya 2. Periodenya 360 per B, B-nya 2, sehingga periodenya adalah 180 derajat. Nilai maksimumnya itu adalah mutlak A ditambah D, nilai mutlak 2 ditambah 5, 7. Nilai minimumnya min 2 plus 5 atau 3. Karena alfanya 0, maka grafik tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan D-nya 5, maka dia bergeser ke atas jauh 5. Demikian juga untuk contoh soal yang B. Ini untuk sudutnya 3x min 270 derajat, kita ubah di sini menjadi 3 kali x min 90 derajat. Jadi di sini alfanya min 90 derajat. Amplitudonya 3, periodenya 120 derajat, nilai maksimumnya min 1, nilai minimumnya min 7. Kemudian karena alfanya min 90, maka bergeser ke kanan sejauh 90, D-nya negatif 4, maka bergeser ke bawah sejauh 4.
Nah, sekarang kalau ada soal diketahuinya bentuk grafik, kemudian kita diminta menentukan persamaannya apa. Nah, kita coba amati di sini. Di sini terlihat amplitudonya 2. Maka di sini hanya 2. Kemudian kita lihat periode. Ini titik awal, ini pengulangannya. Jarak dari sini sampai sini. Kalau di sini ada min 30, di sini ada 150 derajat, berarti ini 180. Berarti ini juga 180. Berarti total jaraknya di sini adalah 360 derajat. Maka B-nya dapat kita cari dengan cara periode itu kan 360 derajat per B. Sedangkan di sini kita sudah dapat periodenya 360 derajat. Ini sama dengan 360 derajat per B, maka di sini B-nya 1. Kemudian grafiknya dia mulainya tidak dari 0, tapi dia geser ke kiri. Sejauh berapa? 30 derajat. Maka kalau bergeser ke kiri, maka nilai alfanya adalah positif. Positif berapa? Positif 30 derajat. Kemudian, apakah dia bergeser ke atas atau ke bawah? Kita lihat saja di sini. Titik pertengahan maksimum dan minimumnya dia ada di sini, sumbu X. Maka dia tidak geser ke atas ataupun ke bawah, sehingga D-nya sama dengan 0. Nah, sehingga tadi sudah dituliskan untuk fungsinya itu kan Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus alfa tambah D. Kita tinggal masukkan saja A, B, alfa, dan D yang sudah kita dapatkan, sehingga kita dapatlah fungsi ya. Fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X plus 30 derajat. Oke, jadi demikian menjadi jelas bagaimana perubahan grafik fungsi trigonometri apabila A, B, C, D, atau alfanya itu kita ubah-ubah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini semakin dipahami, semakin dimengerti. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.